Udah makan siang Bapak? Alhamdulillah. Udah istirahat? Sholat. Udah sholat, gitu. Izinkan saya Bapak hari ini membersamai Bapak di pendampingan individu kelima, yaitu tentang rencana program yang berpusat pada murid. Mungkin hari ini agak istimewa, nanti kita akan coaching, diskusi dengan rekan sejawat Bapak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin pada saat Bapak mensupervisi rekan sejawat. Oke. Untuk hari ini, tema pendampingan yang sudah saya sampaikan adalah tentang rancangan program yang berpihak pada modul. Untuk fokusnya ada 3, yaitu refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, ini tentang keputusan yang bertanggung jawab, kemudian yang kedua diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, yang terakhir recall ya Pak ya, tentang gerakan-gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman. Kemarin ada gas, gerakan ambil sampah, field trip, itu kita akan diskusikan. Yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan sekolah. Ini yang memang menjadi ukuran dan menjadi penilaian oleh Dinas Pendidikan tentang diskusi perkembangan komunitas praktisi. Oleh karena itu, kita akan memulai untuk kegiatan. Yang pertama adalah di bagian awal pendampingan Bapak. Setelah saya menjelaskan tentang fokus pendampingannya, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan pemantik sekaligus coaching tentang refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Nah, ini ada di modul 3.2 ya Pak ya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana proses yang Pak Jahidin lakukan dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Prosesnya seperti apa? Proses identifikasi aset yang ada di sekolah pertama adalah karena saya kebetulan di Satpas, kami melihat bahwa sumber daya yang ada di sekolah saya ini SMP 206 ya, pertama aset dari sumber daya manusianya betul. Itu ada Bapak Ibu guru yang jumlahnya 45, kemudian pegawai ada 7, 52, kemudian siswanya ada 744 siswa. Itu aset yang ada ya. Ini kami dapat satu dari data statistik sekolah ya, yang ada di PU. Kemudian dari aset fisik, bangunan kita berlantai 4, kemudian dengan sarana prasarana yang tadi rombel kita 20. Nah, hanya lokalnya kok ada 15, sehingga ada kurang daripada itu. Kemudian dari aset lingkungan, kita berada di lingkungan komplek DPR ya. Artinya mereka yang para pekerja di DPR. Kemudian kita dekat dengan lingkungan Kelurahan Mulia Selatan, dekat dengan perguruan tinggi Mercu Buana, dan ada di Jalan Sabah ya. Jalan yang rame, strategis. Kemudian dari lingkungan alam, kita punya penghijauan ya di kanan kiri, di belakang, depan, ya kan? Itu ada tumbuh pohon nangka yang nangkanya tiap saat berbuah gitu loh. Dipetik sama kadang-kadang anak-anak untuk praktek juga. Gitu. Kemudian kanan kirinya kebetulan ada penghijauan anak-anak ya. Ini ada di sini ada apotek hidup tapi belum tumbuh. Sebenarnya juga ada saung-saung. Belakang ya pendopo ada 1, 2, kemudian kita ada kolam ikan, suara berbisiknya katanya bisa memberikan ketenangan. Kemudian dari aspek aset politik, kebijakan-kebijakan yang ada di SMP 206 itu kita program zonasi ya. Kemudian BOS, sumber BOS, BOP, dan kita masuk dalam kebijakan sekolah ramah anak. Gitu. Kemudian dari sisi aset finansial, nah sumber pendanaan di samping dari BOS, BOP, ada juga partisipasi komite atau orang tua ya, yang ada di kita seperti membantu dalam kegiatan-kegiatan ekskul itu ada itu. Kemudian dari aset agama dan budaya, agama budaya kita mayoritas hampir 95% adalah Muslim. Hanya ada 50 kurang dari 50 itu yang non Muslim, Kristen ya,
satu orang ada agama Hindu. Hindu. Hanya saja yang agama Kristen kita punya guru ya, Iya. guru pembina ya, pembina Rokris orang di Kristen. Tapi yang Hindu kita tidak punya. Iya. Jadi anak-anak nilainya diambil dari Pura ya. Pura. Ada buku Pura itu. Itu aset-aset yang kita miliki di SMP 206. Oke, itu semua sudah teridentifikasi. Nah, apa saja Pak kendala dan tantangan Mbak Jaidin saat melakukan identifikasi sumber daya aset tersebut? Nah, kendala pada saat kita mengidentifikasi aset-aset ini adalah satu, pemahaman daripada teman-teman ya, bahwa aset-aset tadi tuh hanya taunya aset itu fisik saja pemahamannya. Ya. Padahal tadi aset dari lingkungan, sumber daya manusianya, kemudian politik itu udah dipahami. Nah, tahu pokoknya aset kita tuh ya gedung, kemudian dengan manusianya hanya itu doang. Yang biotik dan biotik hanya itu doang. Padahal tadi tuh aset-aset yang ada semua kan dari lingkungan, agama, budaya, ya kan finansial itu saling berpengaruh sebagai satu ekosistem kan, satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Nah, kendalanya itu memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa aset kita bukan hanya secara fisik saja. Memberikan pemahaman mengubah paradigma juga ya, Pak ya. Karena memang agak lama ya. Yeah. Karena yang mereka tahu adalah sumber daya itu asetnya ya gedung dengan manusianya. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Nah, ketika kami berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah, saya sangat senang dan bangga bahwa sekolah kita punya aset yang banyak. Iya. Dengan konsep ABCD ya, Asset Based Development Community. Iya. Ya, itu bisa kita kita berdayakan sebagai suatu kekuatan kita untuk menuju misi-misi sekolah. Semuanya itu ke situ. Jadi kita tidak bisa terlepas aset yang satu sumber daya manusia, politik nggak bisa terlepas. Semua jadi satu Semua kesatuan. jadi kesatuan. Apa pertimbangan Pak Jaidin dalam menentukan sumber daya sekolah yang menjadi pertimbangan? Dalam mempertimbangkan sumber daya sekolah tentu ya yang lebih dominan ya tadi sumber daya manusianya. Iya. Karena bagaimanapun punya aset yang banyak, kalau manusianya ya tidak bisa mengelola, tidak bisa memanajemen sesuatu, pasti itu tidak akan tercapai. Nah, kita fokus dalam pengembangan ini ya pengembangan sumber daya manusianya, dilatih, diberikan keterampilan, kemudian tadi dibekali ya, bagaimana mengajar yang baik, yang menyenangkan, termasuk pegawai juga bagaimana kita konsep-konsep proyek-proyek kita, ya kan, program-program sekolah tidak hanya bapak ibu guru murid, tapi juga pegawai sekolah dan orang tua juga tahu semuanya. Iya, Ya, betul. sama. Luar biasa itu pertimbangan yang Bapak tentukan. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan? Nah, ada yang hal lain yang belum ditemukan. Ya. Kayak misalnya di lingkungan kita itu, ya tadi tuh bagaimana stakeholder ya dalam perguruan tinggi ini. Nah itu ya. Itu bisa kita sebagai aset ya untuk kita bekerja sama. Seperti kita mengadakan pelatihan, Bapak Ibu menggunakan kuisis, kapol, yang perguruan tinggi sudah pada bisa. Gitu. Nah, mereka kita undang, kita minta kerjasama, ya kan dengan Mercubuana, pelatihnya, ya, dia datang ke sekolah kita, nah guru kita dilatih. Secara misalnya kita memberikan soal di kuisis ya, kuisis itu, kemudian bagaimana pembelajaran interaktif menggunakan media ya. Iya betul. Nah itu salah satu aset yang baru ya yang bisa kita jadikan untuk kerjasama sebagai satu bentuk lingkungan ya, dengan percobaan yang dekat dengan kita. Itu yang belum kita dapatkan dapatkan. Yang belum terlihat untuk sumber daya. Nah, 1 bulan ini Pak yang sudah Bapak lakukan apa saja Pak dari modul 31 sampai modul 33? Yang pertama, saya sudah melakukan ya tadi tuh untuk kerjasama dengan orang tua ya, lingkup keluarga. Nah ini terus terang ada siswa yang bermasalah. Nah itu akhirnya kita harus memanggil orang tuanya supaya mengetahui
duduk permasalahan yang sesungguhnya anak ini ya terjadi masalah, sehingga kami perlu ya untuk tadi tuh aset tadi ya, Iya. kita bisa menyelesaikan masalah siswa ini ya dengan keterlibatan Iya. orang tua Betul. yang ada masuk itu. Kemudian yang lain Pak, untuk modul 3.1 keputusan bertanggung jawab dan modul 3.3 tentang rencana pengembangan sekolah. Nah, Itu yang dilakukan. kalau yang keputusan yang bertanggung jawab, bagaimana saya selalu ya untuk bagaimana sekolah ini tadi tuh menjadikan komitmen bahwa pembelajaran harus menyenangkan, kemudian pembelajaran yang memang anak-anak merasakan pengalaman belajarnya itu, kemudian yang kedua tadi bagaimana pengembangan sekolah ini itu bisa menjadi sesuatu role model ya, agar bisa dijadikan. Nah kebetulan kita dijadikan sekolah ini nih penanaman prakon mengajar mandiri. Prakon mereka mengajar ya. Kita community ini community school 206. Nah lingkungannya itu ada SMP swasta ya, Iya. Saint John, kemudian YMI, kemudian IP Karya, kemudian Alisan, yang semuanya kita belajar dengan jadi tadi di sini PMM itu. PMM. Pelaksanaannya di sekolah Pelaksana di 206 sekolah Pak. 206. Kebetulan ketuanya School Community 206 itu di 206 pas sekolah, dan kita sebagai timnya. Betul. Gitu. Nanti kita akan berbicara jauh nih Pak Ya. untuk berikutnya nih di Ya, pendampingan. Nah, sekarang yang kedua Pak, kita refleksi lagi tentang pengambilan keputusan modul 3.1. Berdasarkan hasil pemetaan aset yang sudah dilakukan Bapak tadi, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Nah, ketika kami mengetahui ternyata aset kita tadi dengan konsep ABC banyak, ternyata kita satu harus mengembangkan keputusan satu. Bagaimana kita karena mayoritas muslim ya, Iya. pengembangan akhlak moral itu sekolah ya tadi tuh meningkatkan keimanan dengan sholat duha Iya. di kebiasaan Jumat itu, kemudian dengan amal yang seikhlasnya mulai itu, kemudian kegiatan-kegiatan dari besar Islam dari mulai Maulid, kemudian Isra Mi'raj, termasuk kemarin ada atau kurban ya, kurban juga pembelajaran anak-anak kita tidak paksa ya mau ikut saja. Karena tadi itu dari aset ternyata musuhnya kan terbesar. Yang kedua kita punya pengembangan masjid yang daya tampungnya bisa 500 siswa atas bawah, sehingga kita punya aset itu bisa untuk kita lakukan sebagai pengembangan akhlak moral di dalam masjid itu, termasuk baca tulis Qurannya. Ada guru-guru, tidak hanya guru agama yang turun, ya kan, kayak Pak Ajis guru PPKN juga turun. Bagaimana anak-anak tuh hafal juz amma yang juz 30, dia hafal. Nah kalau mereka bisa anak-anak itu makanya akan diberikan sertifikat. Memang menjadi apa ya, satu nilai jual tersendiri bagi sekolah apabila memiliki pemetaan aset yang dijadikan sebuah keputusan bertanggung jawab tadi. Dari manusianya ada, kemudian ternyata juga memiliki kompetensi kan Pak. Jadi bisa ngajarin baca tulis Al-Quran. Memang nggak semua anak bisa loh Pak. Kadang SMP mungkin ada yang ikro 3 kita ada bahkan ada yang nggak kenal huruf. Nah, ya kan itu benar-benar luar biasa banget. Cuman memang nggak boleh apa ya, mereka malu sebenarnya Pak ya, nggak boleh malu. Mereka terus mau belajar biar kita bisa tahu pemetaannya di mana. Oke, untuk yang berikutnya Pak, apa hal yang menurut Pak Jaidin masih perlu dikembangkan? Nah, yang perlu dikembangkan dari sisi sumber daya manusianya ya. Pertama adalah bagaimana Bapak Ibu guru nih mengikuti, termasuk saya juga ya, pelatihan-pelatihan. Bagaimana menangani siswa ABK, kemudian siswa bermasalah, kemudian model-model pembelajaran, termasuk bagaimana Bapak Ibu memberikan case briefing pada anak-anak itu sehingga pembelajaran yang menyenangkan gitu. Nah itu perlu dikembangkan, perlu dilatih ya Bapak Ibu guru supaya tadi untuk pembelajaran ya kan lebih meningkat. Cuma kadang-kadang udah capek lah ya Pak. Kita mengajak mereka secara eksternal tapi kembali lagi kepada faktor masing-masing.
Kita berlanjut untuk pertanyaan berikutnya sambil berdiskusi. Adakah pengalaman Bapak yang terjadi nih baik waktu dekat maupun pada saat pelaksanaan PGP ini yang mencerminkan dilema etika? Nah, boleh dengan murid, boleh dengan sejawat. Silakan. Satu sisi kan ya dilema etika ini. Iya. Kalau kita bagi rapot ya, Nah, iya. kadang-kadang nih orang tuanya nyelipin amplop itu. Iya. Kalau kita tolak juga kadang-kadang dia udah srodor aja. Iya. Kita kadang nggak minta. Betul. Ya kan? Nah, tapi satu sisi ya tadi ya dilema etikanya, wah ibunya udah ngasih 100.000 nih, anaknya masa dikasih biaya 70. Ya. Jadi dilema etika kita ya, Pak. Betul. Tapi kan ya secara real tidak mempengaruhi kan? Betul, karena udah selesai nilainya kan? udah jadi. Udah jadi, Ya, iya. prosesnya udah di akhir di Betul, saat lagi rapat gitu kan. betul. Nah gitu. Nah, itu dilema etika bagi kita. Antara apa ya Pak ya? Antara kenyataan, kejujuran, antara kita mau nolak juga sudah di situ ya, tapi kan udah tidak minta gitu. Betul. Memang orang tua ya ngasih, ya kan, walaupun kita udah minta, kita tolak juga ya tadi orang tuanya maksa juga, ya mau bagaimana lagi? Tapi udah terjadi ini artinya nilai udah ada, Iya, sudah ada. Jadi sudah ada, tidak memiliki nilai. iya, tidak memiliki. Karena kan saat lagi rapot, Betul. rapotnya udah jadi, Iya. gitu. Nah, kalau untuk peserta didik Pak, dilema etika apa yang Bapak temui? Nah, dilema etika yang peserta didik kadang-kadang anak-anak ini nyontek ya, bantu temennya yang lain. Kalau udah nyontek satu ya itu tadi nyontek semuanya. Nah, itu kayak itu. Kemudian ada juga yang coba-coba apa ya, mengubah nilai. Dengan cara seperti apa? Ya itu tadi. Padahal nilainya misalnya kan 60, ini diganti 80. Jadi 6 jadi angka 8. Kadang-kadang kita nggak ngawas juga, kalau 60, kenapa saya 80, ini Pak 80, udah dia ganti jadi 8. Ya itu ya, dilema etika yang ditemui. Gimana Pak dengan menghadapi seperti itu ya Bapak? Nah, kalau tadi memang satu sisi kan kalau kita hadapi anak-anaknya, ya Pak saya ganti, jujur kita hargai kejujurannya, ya kan? Tapi kita ingatkan ya udah kamu nggak boleh nak, itu perbuatan yang tidak terpuji, ya kan, ya seperti itu kita kasihnya. Kejujuran dan kenyataan. Harus bisa menerima ya dengan apapun yang udah dia peroleh. Menurut Pak Jaidi, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip yang ada di modul 3.1? Ya, prinsipnya kan tadi berdasarkan musyawarah mufakat dengan konsep yang sudah ada, dengan harus keputusan itu harus adil. Betul. Nah, kemudian keputusan itu yang kalau bisa memuaskan ya semua pihak, kita usahanya ke sana gitu, tidak ada yang dirugikan. Betul. Itu adalah prinsip yang tepat ya Pak. Tapi kadang-kadang kalau menurut kita udah memuaskan semua pihak, ada aja pihak yang kurang cocok dan kurang sesuai. Tapi itu lumrah ya Pak manusia. Apa hal yang menurut Pak Jaidin masih perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi? Nah, yang perlu dikembangkan dalam membuat suatu keputusan adalah satu, bagaimana tadi tuh keputusan sejauh mungkin bisa memenuhi unsur-unsur semua pihak, walaupun tidak 100% ya, tapi diusahakan gitu. Tapi prinsip musyawarah mufakat ya perlu dikedepankan. Karena kadang-kadang orang musyawarah mufakat nggak tercapai kan ujung-ujungnya voting. Iya betul. Nah, ketika voting itu ya kan ada dua kubu yang saling berlawanan kan, yang setuju dan yang setuju. Nah, kadang-kadang orang yang nggak setuju ya kan harus nggak setuju harus masuk ke dalam sana. Itu perlu kelegaan hati banget. Perlu kelegaan hati. Makanya usaha yang pertama adalah bagaimana musyawarah mufakat dulu. Bagaimana semua orang dalam musyawarah itu mengemukakan pendapatnya, tadi itu ada poinnya dan pilihannya ya kan, mau diungkapkan. Tapi ketika diungkapkan langsung voting kan, orang tidak bersemangat. Akhirnya yang udah dilakukan awal-awal, ujung-ujungnya pada keputusan bersama apa semangat terbaik ya. Kita untuk yang berikutnya rancangan program yang berdampak pada murid. Ya, ini untuk modul 3.3 nih Pak. Nah, apakah Pak Jaidin sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Kemarin kan sudah yang kelompok. Nah, kalau yang Pak Jaidin apa Pak sekarang Pak? Kemarin rancangan program yang bersama murid ya. Iya. Saya ingin membuat itu kemarin, walaupun udah ada prakteknya tapi belum nyata. Itu ada kegiatan ekskul. Ekskul radio sekolah. Namanya Radio Donal. Radio Donal. Donal itu kepanjangan dari 206. Oke.
Bagaimana nih Pak pelaksanaan kegiatan ini Pak? Nah, pelaksanaan kegiatan ini mulai dari pagi hari sebelum masuk, ya, antara jam 6 sampai 6.25 masuk. Kemudian dia mengudara intern ini aja. Di sekolah aja. Sekolah saja. Isinya tentang apa Pak? Sekolah. Yang kedua waktu di saat istirahat yang pertama jam 10-an itu, ya kan. Nah kemudian dia punya schedule kegiatannya radio sekolah ini. Misalnya di pagi hari dia putar lagu-lagu yang sifatnya nasional, kemudian lagu kedaerahan, ya kan. Nah kalau yang di Jumat biasa lagu-lagu yang sifatnya religi, salawat, itu semacam. Kemudian di hari-hari Rabu itu lagu-lagu nasional. Di hari Kamis dia ada juga yang di jam itu yang request. Request lagu dari Kamis. Dari anak-anak yang lagu-lagu yang hit lah. Anak-anak itu. Nah itu menggunakan ya tadi tuh menggunakan media sosial. Dia YouTube. Kebetulan kita di studio radio itu ya kan ada perangkat komputer, ada YouTube-nya juga. Nah, kadang-kadang apa yang diminta sama request kita putar kayak gitu. Nanti untuk membawa acaranya Pak? Nah, membawa acaranya biarnya anak-anak nih. Anak-anak bergantian. Ketika anak-anak waktu saya tawarkan, kita mau buat radio nih, Pak. Jadi yang mengaudisi anak-anak, yang pilih ya, penyiarnya audisi anak-anak, kemudian yang teknisinya juga anak-anak juga. Teknisi itu kan hotel YouTube-nya yang share itu, kemudian yang halo-halo, yang segala macam itu penyiarnya. Nah itu anak-anak semuanya dengan konsep tadi itu 3 orang sampai 4 orang anak di dalam studio. Studio itu dikerusakan cuman bawah doang kecil, ya kan? Nah dia halo-halo, cuap-cuap segala macam, melatih anak-anak untuk berkomunikasi dengan percaya dirinya, semacam itu. Dan kelanjutannya dia akan menjadi nanti kalau ada kegiatan di sekolah yang sifatnya misalnya formal, dia menjadi MC-nya. Iya betul, arah bakalnya memang kesana. Karena udah terbiasa, dia makin terasa nyaman berbicara. Luar biasa beda loh Pak. Kalau kemarin-kemarin tuh paling tentang kebersihan, tentang literasi, ya. Kalau yang sekarang ini agak beda. Ekskul ya, radio Donald. Bentuknya sudah. Dukungan apa saja Pak yang Bapak perlukan untuk perencanaan ini? Dukungan untuk Radio Donald ini satu ya dari orang tua memberikan anaknya tuh izin berangkatnya di pagi. Biasanya anak-anak yang lain itu bisa jam 6.15, kadang-kadang mereka jam 6 kadang-kadang atau jam 6:40 dia udah standby di radio. Dia udah muterin lagu. Gitu. Terus dukungan orang tua juga ya tadi tuh di saat ya kan bentuknya finansial ngasih pulsa kota ya, betul, kepada hatinya anak-anak itu untuk tadi tuh muter-muter lagunya gitu. Mungkin pakai wifi sekolah ya Pak, lama orang tua siswa, kemudian kepala sekolah, rekan guru, ya kan, pegawai, termasuk ya itu tadi menikmati semuanya. Kadang-kadang untuk kebersihannya kan pegawai ya kan di ruangan itu, walaupun anak-anak piket yang betul. Gitu. Cuma tetap ya Pak ya. Dan guru tadi tuh ada pembinanya, pembina radionya. Nah mereka akan tadi tuh memonitor, memfasilitasi, ya kan, bagaimana kegiatan di radio itu bisa berjalan dengan baik. Luar biasa Pak, keren. Saya sampai berkata-kata sambil membayangkan apa yang menjadi tantangan Pak Jaidi dalam melaksanakan rancangan program tersebut? Nah, tantangannya nih untuk memilih anak-anak yang punya performa yang bisa cuap-cuap itu kadang-kadang tuh masih malu-malu. Dia suruh performa tampil, ayo kamu ngomong dong, cerita tentang diri kamu dong. Hanya waktu 2 menit. Nah, kadang-kadang anak tuh susah untuk memulai awalnya gitu. Tapi ketika mereka udah bisa tampil di penyiar itu, dia bagus. Ada banyak ide, banyak kalimat-kalimat yang dilontarkan. Suara anak-anak tuh sering punya ide-ide yang bagus sekali. Ya gitu. Makanya ketika audisi dan performa itu, kita sebagai guru ya hanya melihat dan memfasilitasi saja. Biarkan senior-seniornya kelas 9, ya enggak, ke kelas 8, ke kelas 7, ya yang senior itu jalan. Dan gitu. Memang anak-anak tuh dia tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan secara kognitif, tapi skill mereka ya Pak. Keterampilan dia tampil di depan umum, dengan bicara yang lancar, kemudian
hafal dengan kata-katanya, bisa kita maksudnya itu sangat Nggak perlu skrip-skrip yang panjang Nah. lebar, dia tahu. Iya. Memang Pak itu keren banget. Makanya saya langsung ngebayangin, oh enak banget ya begini ya. Mau dicontoh bisa nggak ya sekolah dasar? Iya. Apa yang boleh jadi lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, kita sebagai guru ya kadang-kadang memfasilitasi anak-anak itu dibuatkan proposalnya, kemudian kapan waktunya, timingnya, kemudian siapa saja yang mendukung, kemudian termasuk kita difasilitasi ketika kita demo ekskul ya. Ya. Biasanya pada bulan-bulan Juni ketika anak-anak masuk pada saat MPRS ya. Ya. Nah, kita diberikan formulir anak-anak untuk coba siapa yang mau masuk radius donal. Nah, masuk ke situ itu masuk oleh itu. Tapi memang tantangan yang kita hadapi itu ada yang diizinkan Ya, orang betul, tua, orang tua. ada yang tidak. Iya. Seperti itu. Karena terutama waktu pagi ya. Betul, Terutama lebih waktu pagi. pagi gitu. Ya. Itu yang menjadi agak kesulitannya begitu, tapi memang dilakukan. Sekarang untuk yang menarik nih Pak, perkembangan komunitas praktisi yang tadi sempat Bapak sampaikan. Nah, Bapak sudah merintis komunitas praktisi tadi yang Bapak sampaikan. Ya. Capek ya, belum. Siap. Nah, kira-kira Pak, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak Jaidin? Kita cerita dulu Pak. PMM itu yang seperti apa Pak yang tadi Bapak sampaikan? Platform mengajar mandiri itu ya kan ada berbagai macam topik kan. Betul. Dari yang tahun 2 tahun lalu lah itu topiknya hanya 10, sekarang sudah berkembang menjadi 42. Iya, betul. Banyak sekali. Betul. Nah, itu bersama di sekolah kami dengan memberikan tugas kepada masing-masing Bapak Ibu guru untuk presentasi. Misalkan topik 1 ini, satu Iya, dua, betul. jadi presentasi sekaligus menjawab, sekaligus sampai hasil nyata. Nah, kita akan paham semuanya seperti itu. Nanti saya akan menjawab ke topik 2 misalnya. Iya, Topik betul. 2 saya akan presentasikan di depan teman-teman Betul. semuanya. Nah, ketika hasil nyata nanti tidak harus hari itu jadi, ya nanti kita sama-sama buat hasil nyata itu karena kan tadi ada kriteria yang Iya, harus betul. itu di sekolah gitu. Sehingga di sekolah saya Bu Media itu sudah sampai hampir 20 modul. Semuanya Topiknya juga semua. Aksi nyatanya juga aksi nyatanya udah semua kayak gitu. Ada kayak ya Pak Yana sudah ada 7 atau 6 sertifikat. Luar biasa itu. Nah, itu diimbaskan kepada teman-teman kan itu. Dan baru kemarin kebetulan kepala sekolah kami menugaskan kami bertujuh untuk membentuk ya dari pengawas membentuk School Community 206. Di antaranya membahas tentang platform mengajar Merdeka Mengajar. Gitu. Kami kemarin hadir di SMP Al Azhar, bahkan itu, kemudian teman-teman dari tadi tuh Saint John, YMI, swasta ya IPK, ya kan, 5 sekolah datang ke sana dan kita memberikan ya nggak? Praktik baik yang dilakukan ya. Praktik baik ya tentang PMM ini. Gitu. Memang itu ya Pak, Ya. Pembelajaran seperti itu artinya tidak harus satu orang, jadi Iya. kita berkolaborasi, harus Betul. punya komunitas, semuanya mau berkumpul dan mau berbagi, intinya begitu. Tidak hanya kita bisa menjawab PMM itu dengan Benar. tepat, tapi juga bisa mempraktekkan dalam kelasnya masing-masing. Itu nomor 1 itu sebenarnya. Contoh misalnya ada topik kan pembelajaran berdiferensiasi. Kita hafal mungkin di PMM itu bisa jawab semuanya. Iya. Tapi bagaimana praktek saat mengajar itu ya tadi itu Iya. diharapkan dengan mengetahui di PMM itu bisa mempraktekkan dalam Pembelajaran pembelajaran di kelasnya. Ya, Betul, gitu. betul banget. Ya, ya. Itu keren banget loh Pak, makanya perkembangan komunitas praktis itu sekarang saya benar-benar terbuka pemikirannya bahwa memang kalau orang mau sukses itu bukan karena dia sendiri, Iya. tapi dia ayo bareng-bareng Iya. yuk kita ngumpul, berbagi, kita dapat umpan balik dari teman, tapi kita refleksi dulu yang udah Iya. dilakukan. Nah itu bagus banget Pak. Perubahan apa Pak? Perubahan yang menyenangkan yang Bapak alami dari komunitas? Satu ya terus terang ya saya senang bangga kalau kita bisa berbagi. Iya, Oh, betul. berbagi ilmu bisa kita memberi juga kita menerima gitu. Betul. Dari teman-teman itu ya tadi tuh kalau 42 topik kita kerja sendiri Iya. umat ya kan? Benar. Tapi dengan berkolaborasi apalagi tadi ada ya ada school community 206 dengan sekolah yang ada
kita dikirim 7, masing-masing 7 ya kan tiap sekolah. Betul. Nah kita saling berkolaborasi tuh. Ya misalnya kita kebagian 7 topik 206, Betul. kemudian Ajar 7 Ajar topik, topik, ya kan, kemudian Sainjil 7 topik, ya kan 7 dan topik. Mami lepas Wah, 22. iya tuh saling berkolaborasi teman-teman yang gitu. Di sisi itu. Memang saat seperti itu orang yang memiliki visi dan pemikiran yang sama berkumpul di tempat yang tepat itu memang pasti bisa terarah. Namun kadang-kadang kalau misalnya hanya teman kita sekolah sendiri itu agak sulit Pak. Iya. Karena kan itu tergantung mood. Iya. Kalau lagi Moodnya lagi enak, enak, iya. mau. Aduh kalau lagi nggak mood, nggak bisa. Satu Betul. topik pun nggak terselesaikan. Iya. Jadi perasaan yang udah didapat itu ya senang ya karena bisa berbagi berbagi ilmu. Rencana yang Bapak lakukan dengan komunitas praktisi Bapak setelah program PGP ini selesai. Kita kan terus mengembangkan, ya kan, komunitas praktisi ini. Iya. Saya terserah tidak hanya aktif di school community ini saja. Di MGMP saya ketua MGMP, Betul Pak. PPKN. Gitu kan. Nah di PPKN itu salah satunya kan di dalam modul pembelajaran yang harus masuk kan pembelajaran berpreferensi. Iya betul. Yang kedua KSE. Iya. Nah teman-teman yang lain ada yang belum dapat ke sana dan kita mengimbaskan, mengembangkan, memberitahu, berbagi ilmu kepada komunitas praktisi itu di MGD PKN. Termasuk juga di school community itu. Enak ya Pak ya kalau begitu ya saling berbagi. Dan enaknya yang kita umpan baliknya juga mau menerima. Nah, itu sama ngerti dia. Karena kadang ada yang kita ngomong cuap-cuap, dia ngumap. Jadi harus penting banget orang yang kita ajak bicara feedbacknya juga bagus. Dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi ini. Nah, dukungan yang diperlukan satu memang dukungan dari teman sejawat, Iya. kepala sekolah, ya nggak? Kemudian stakeholder yang ada, ya nggak? Iya betul. Di lingkungan kita, misalnya tadi tuh kita dekat dunia perguruan tinggi, ya minta bantuan kerjasama, melakukan pengembangan pembelajaran, ya kan? Itu, ya kan? Termasuk dukungan dari pemerintah, ya kan? Bahwa ya kita bagaimana sih bisa meningkatkan mutu kan pembelajaran kita, semakin meningkat, ya ada apresiasi lah. Betul. Ya semacam itu, apa diberikan sertifikat, Iya. ya kan? Terus semacam itu. Ada pengembangan dia Pengembangan. pada saat dia mau naik golongan, Nah. nambahin angka kredit, itu Betul. memang luar biasa. Nanti kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Yana untuk dialog pasca observasi Pak setelah Pak Yana menyelesaikan tugas mengajarnya. Saya cukupkan untuk kegiatan hari ini, nanti akan saya gabung kembali dengan video selanjutnya. Terima kasih Bapak ya. Ya. Lanjut dulu sambil menunggu Pak Yana.